Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di kisah kali ini Mimin akan mengisahkan Ummul Mukminin Syafiah binti Huyai, istri Rasulullah SAW yang ke-10. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ummul Mukminin Syafiah binti Huyai memiliki silsilah nasab mulia. Ia seorang bangsawan Bani Nadir, keturunan Nabi Harun alaihissalam. Artinya, jika ditarik garis nasabnya, Nabi Musa alaihissalam terhitung sebagai pamannya. Keutamaan itu semakin lengkap karena Nabi Muhammad SAW adalah suaminya. Nasabnya, beliau adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bin Syu'ah bin Ubaid bin Ka'ab bin Khazraj bin Abi Hubaib bin An-Nadir bin An-Nahm bin Tahum dari Bani Israel yang termasuk cucu Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Ibunya adalah Barah binti Samuel. Ummul Mukminin Syafiah lahir tahun 9 sebelum Hijriah dan wafat 50 Hijriah. Tahun lahir dan wafat itu bertepatan dengan 613 Masehi dan 670 Masehi. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Ibunda Sofiyah bersuamikan Salam bin Miskam. Ia adalah seorang penyair. Kemudian Salam menceraikannya. Berikut ia menikah dengan Kinanah bin Abu Hukaid yang juga merupakan seorang penyair. Di zaman itu, penyair menempati posisi mulia. Mereka terhitung sebagai cerdik cendekiawan, dan suami terakhirnya tewas di perang Khaybar. Kaum yang membenci risalah Rabbani. Ummul Mukminin Syafiah radhiyallahu anha adalah seorang bangsawan Bani Quraisyah dan Bani An-Nadir. Ayahnya Huyai bin Akhtab adalah tokoh Yahudi sekaligus ulama mereka. Sang ayah tahu bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi akhir zaman. Ia tahu persis sejak kali pertama kaki Nabi yang mulia menjajak tanah Yatsrib, nama Madinah di masa lalu. Namun ia sombong dan menolak kebenaran. Karena apa? Karena Nabi itu berasal dari Arab, bukan dari anak turunan Israel, Nabi Yakub. Keadaan ayah Ummul Mukminin Syafiah ini langsung diceritakan sendiri. Ia bercerita, tak ada seorang pun anak-anak ayahku dan pamanku yang lebih keduanya cintai melebihi aku. Tak seorang pun anak-anak keduanya membuat mereka gembira, kecuali ia melibatkan aku bersamanya. Ketika Rasulullah SAW tiba di Kuba, perkampungan Bani Amir bin Auf, ayah dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab datang menemuinya di pagi buta. Demi Allah, mereka baru pulang menemui kami saat matahari menghilang. Keduanya datang dengan ekspresi layu, lunglai dan jalan terguntai lesu. Aku berusaha membuat mereka gembira seperti yang biasa kulakukan. Demi Allah, tak seorang pun dari keduanya peduli walau hanya sekedar menoleh padaku. Aku dengar pamanku Abu Yasir bicara pada ayahku, apakah dia itu memang si nabi itu? Ya, demi Allah, jawab ayah. Kau kenali dia dari sifat-sifat dan tanda-tandanya? Tanya paman lagi. Ya, demi Allah, ayah memberikan jawaban yang sama. Lalu, bagaimana keadaan dirimu terhadapnya? Tanya paman. Ayah menjawab, demi Allah, permusuhan selama aku masih hidup. Diceritakan oleh Musa bin Uqbah Az-Zuhri bahwa saat Rasulullah SAW di Madinah, Abu Yasir bin Akhtab datang menemui beliau. Ia mendengar ucapan-ucapan beliau. Setelah itu ia kembali ke kaumnya dan berkata, taatilah aku, sesungguhnya Allah telah mendatangkan pada kalian seseorang yang kalian tunggu-tunggu. Ikutilah dia, jangan kalian menyelisihinya. Kemudian Huyai bin Akhtab yang merupakan pimpinan Yahudi segera beranjak menemui Rasulullah SAW. Ia duduk dan mendengar ucapan Nabi. Setelah itu pulang menuju kaumnya. Huyai adalah seorang yang ditaati. Ia berkata, aku telah datang menemui laki-laki itu. Demi Allah, aku akan senantiasa memusuhinya selamanya. Abu Yasir berkata, hai anak pamanku, ikutlah bersamaku dalam permasalahan ini.
Selain urusan ini, silahkan tidak bersamaku. Sekehendakmu kau tidak akan binasa. Huyai menjawab, tidak, demi Allah aku tak akan menurutimu. Ia dikuasai oleh setan dan kaumnya mengikuti pandangannya. Ibnu Hisham As-Sirah An-Nabawiyah. Pernikahan terindah. Sejak Nabi tiba di Madinah, orang-orang Yahudi Khaybar telah berbuat menolak ajakan damai. Kebuntuan tersebut tak dapat didobrak kecuali dengan perang. Pecahlah perang antar dua kelompok yang akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Saat para tawanan dikumpulkan, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku seorang budak wanita dari tawanan ini." Nabi menanggapi, "Silahkan, ambillah seorang budak perempuan." Dihyah yang malaikat Jibril suka menyerupainya ini memilih Safiyah binti Huyai. Lalu datang seorang menemui Nabi. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, Anda telah memberikan Dihyah seorang Safiyah binti Huyai, seorang tokoh Bani Quraisyah dan Bani Nadir, wanita yang tidak layak untuk siapapun kecuali Anda." Kemudian Nabi bersabda, "Panggil dia bersama dengan Safiyah." Dihyah pun datang membawa Safiyah. Saat Nabi melihat Safiyah, beliau berkata pada Dihyah, "Pilihlah tawanan wanita selain dirinya." Dalam kesempatan lain, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk membawa Safiyah. Saat hendak menemui Nabi, Bilal membawa Safiyah lewat di jalan yang banyak korban perang. Rasulullah tidak menyukai apa yang dilakukan Bilal. Beliau bersabda, "Apakah telah hilang rasa kasih sayang pada dirimu, Bilal?" Rasulullah menawari Safiyah untuk memeluk Islam. Ia pun memilih Islam. Kemudian Nabi memperistrinya setelah masa idahnya selesai. Pembebasannya sebagai tawanan adalah mahar pernikahannya. Saat memandangnya, Nabi melihat ada bekas lebam di wajah Safiyah. Beliau bertanya, "Apa ini?" Safiyah menjawab, "Sebelum kedatanganmu aku bermimpi seakan rembulan hilang dari tempatnya dan masuk ke rumahku. Demi Allah, saat itu aku sama sekali tidak menyebut-nyebut dirimu. Kemudian kuceritakan mimpi itu pada suamiku. Ia pun menamparku. Ia berkata, 'Kau berharap penguasa Madinah itu.'" Salah satu hikmah dari perbilangnya istri Rasulullah SAW adalah faktor sosial, yaitu menolong dan menjaga perasaan orang yang dinikahi. Agama Islam menjaga kedudukan seseorang. Dengan Islam, kedudukan mereka tidak jatuh, bahkan semakin mulia. Siapa yang mulia sebelum memeluk Islam, semakin mulia kedudukannya dengan Islam. Demikian juga keadaan Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Ia adalah wanita mulia sebelum memeluk Islam, seorang pemuka kaumnya, putri dari kabilah dan istri seorang yang mulia pula. Setelah ia memeluk Islam, agama yang mulia ini tetap menjaga kedudukannya, menjaga perasaannya. Allah nikahkan dia dengan orang paling mulia di tengah-tengah kaum muslimin, Rasulullah SAW. Rasulullah memuliakan Safiyah. Rasulullah adalah seorang yang lembut dan penyayang kepada istri-istrinya, termasuk pada Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Suatu hari sampai di telinga Safiyah bahwa istri Nabi, Hafsah binti Umar, menyebutnya dengan putri seorang Yahudi. Safiyah menangis. Saat bersamaan Rasulullah SAW datang menemuinya dan melihatnya menangis. Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Ia menjawab, "Hafsah binti Umar berkata padaku bahwa aku adalah putri seorang Yahudi." Nabi berkata padanya, "Sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi, pamanmu pun seorang nabi, dan engkau dalam naungan seorang nabi. Bagaimana kau tidak bangga dengan hal ini?" Kemudian beliau berkata pada Hafsah, "Wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah." Maksud Safiyah putri seorang nabi adalah nasabnya yang sampai Nabi Harun, sehingga Nabi Harun terhitung sebagai ayahnya dan Nabi Harun merupakan saudara Nabi Musa, sehingga ia memiliki paman seorang nabi juga. Tentang di bawah naungan Nabi, maksudnya suamimu yang menaungimu pun Nabi. Suatu hari Nabi SAW beriktikaf di masjid. Nabi bersama istri-istrinya. Saat mereka pergi, Nabi berkata kepada Safiyah binti Huyai, "Jangan tergesa-gesa pulang, akan kuantar engkau
Rumah Safiyah berada di tempatnya Usamah. Nabi SAW keluar bersama Safiyah. Di jalan, Nabi bertemu dua orang ashar. Keduanya memandang Nabi SAW sesaat lalu terus berjalan. Beliau SAW berkata kepada keduanya, "Kemarilah kalian. Ini adalah Safiyah binti Huyai." Maka keduanya berkata, "Maha suci Allah, wahai Rasulullah." Lalu beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah dan aku khawatir telah timbul suatu perasaan pada diri kalian berdua." Hadis riwayat Al-Bukhari. Wafatnya Ummul Mukminin Safiyah. Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha wafat pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Demikian kisah singkat Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai, istri Nabi yang ke-10. Jika ada salah Mimin dalam menyampaikan, Mimin minta maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.